Halo, salam jumpa lagi. Kali ini kita akan mencoba membuat gambar elektrik. Ya, jadi gambar elektrik. Nah, saya ganti dulu. Nah, ya. Baik, di sini sudah ada. Ini contoh gambar elektrik. Ini adalah, kalau Anda orang listrik pasti tahu ini. Gambarnya disebut single line diagram. Single line diagram hanya menunjukkan garis-garis beban aja ya. Ini cuma buat garis, tulisan ini teks, lalu garis, kita bikin segitiga lalu diarsir, ini elips, ini kotak biasa, ini teks biasa ya. Jadi cuma gambarnya ini hanya garis, garis, lingkaran ya. Oke, baik, tapi makna elektrikalnya ini yang harus kita pahami. Ya, seperti di sini ini adalah simbol dari ELCB. ELCB 3 pas 25 ampere. ELCB. ELCB, apa ya kepanjangannya ELCB? Ini artinya kalau ada yang listriknya ke grounding, ini langsung dia jatuh, langsung dia mati, dimatikan sama ELCB. Jadi kalau ada orang yang misalnya kena strom, maka ini langsung putus, langsung trip di sini istilahnya. Dari sini masuk ke MCB 3 fase. Jadi ada ELCB, ini jalur unit pengamannya, lalu ini MCB-nya. MCB 3 pas 25 ampere, lalu dibagi lagi ke beberapa MCB 1 pas 10 ampere, 1 pas, 1 pas, 1 pas. Ada berapa ini? Ada 18 MCB 1 pas. Nah, masing-masing MCB akan melayani ini satu load. Ini dia untuk diperuntukkan buat blower 1500 watt ya. Jadi yang MCB 1 untuk blower 1, MCB 2 untuk blower 2. Nah, untuk mengaktifkannya blower 1 dan blower 2 itu dia pakai timer untuk otomatiknya, bisa juga di setup di manual, nanti tergantung di dia punya wiring diagramnya seperti bagaimana nanti wiring diagramnya. Ini baru single line diagram. Oke, dari sini ini hanya load aja, beban-beban yang harus dilayani, dan pada prinsipnya gambar ini adalah hanya gambar garis, lalu ada lingkaran kecil, lalu diarsir ya. Nah, kalau Anda pahami, Anda belajar listrik untuk membuat ini yang penting maknanya, makna gambar ini, karena ini gambar ini banyak maknanya. Maknanya yang pertama seperti ini adalah P001. Ini nomor biasa ini jenis kabelnya. 3 core 50 mm square ya. Kabel yang ini. Ini dianggap masuk di PDB, panel distribution board. Jadi kayak panel listrik biasa. Nah, isinya ada di sini, ini lighting biasa. Lighting RST. Lalu masuk, lalu ini ke grounding, lalu inilah dia punya MCB. Di antara MCB itu ada timer, kemudian biasanya ada apa lagi, ada relay biasanya, tapi kayaknya ini nggak pakai relay. Ada fuse, ini fuse-nya nih, fuse. Jadi MCB 1 pas, jaring pengaman lagi, fuse, lalu ke unit ya. Ini single line diagramnya. Lalu bagaimana diterjemahkan ke dalam ini detailnya, yang misalnya yang ini gimana nih? Maka ini MCB 1, MCB 2 untuk blower kita terjemahkan ke gambar ini dia. Ini MCB 1, ini MCB 2. Masing-masing MCB dilayani oleh 2 MCB dilayani oleh satu timer.
Ini akan mengganti blower 1 dan blower 2. Lalu ada kontaktor, ini kontaktor 1, kontaktor 2. Jadi ini terjemahan daripada single line diagramnya. Single line diagram ya. Jadi ini MCB 1, ini MCB 2. MCB 1 untuk blower 1, MCB 2 untuk blower 2. Oke. Tapi karena ini pada saat kita selektornya menggunakan auto, pada saat dia auto maka autonya itu dikontrol oleh timer. Jadi kalau ini di set auto maka timer akan menentukan rute mana yang akan dipakai. Jadi kalau misalnya ini yang on, maka masuk sini, masuk di sini, lalu keluar ini. Yang ini sama ini. Ini. Lalu kalau dia ini sama-sama di auto, maka timernya akan memutuskan nanti di set di sini bisa di set berapa lama hidup, mati hidup berapa menit. Timer akan menentukan. Jadi misalnya fase 1 itu blower 1. Maka yang hidup adalah ini. Cuan. Nah ini. Ini yang hidup adalah ini. Jadi ini dari misalnya kita set timernya itu di yang pertama adalah di blower 1. Lalu setelah 15 menit kemudian lalu blower 2. Nah 0 sampai 15 menit itu yang hidup adalah yang ini, jalur ini. Ini yang hidup. Yang ini hidup, ini kalau ini udah arus sudah masuk, ketika arus masuknya di sini, yang ini masuk ke coil A1. Ini masuk ke coil A1, ada power di dalam, ini close. Ini jadi open. Close maksudnya ini nyambung. Waktu ini nyambung, berarti langsung ini hidup yang merah, garis merah. Ya. Garis merah. Nah, begitu 15 menit kemudian, timernya akan mati. Nah, waktu dia mati, ini terputus. Ini terputus. Yang hidup adalah ini. Ini yang hidup. Waktu dia putus, maka lampu ini akan nyala, lampu ini mati. Ini hidup. Lampunya ini akan hidup, ini mati. Karena di sini jadi open. Ini jadi close. Waktu dia close, ini jadi nyala. Ini hidup, ini mati. Ya. Jadi waktu dia close, ini sorry. Waktu dia ini mati, ini teropen. Waktu dia open, ini mati. Ini mati, yang ini close. Jadi ini close. Ambil ke sini. Ambil powernya dari sini. Ini kan close, jadi dia powernya hidup. Ini open, powernya mati. Jadi tak bisa nyala nih, ya. Oke. Pada prinsipnya gambar ini hanya garis-garis. Jadi cara simbolnya ada banyak versi. MCB ya kira-kira begini simbolnya. Fuse begini modelnya. Lalu selektor. Lalu ini apa ini? Push button, normal close, normal open. Ini push button. Jadi kalau dia di-select manual, waktu di-select manual, maka timernya ini untuk jalur ini tidak berfungsi karena dia jadi set manual. Oke, meskipun timernya on kan, itu tidak akan ngaruh sebab powernya nggak ke sini, powernya lari ke sebelah. Ya. Jadi kalau misalnya ini pada saat auto ini yang nyala,
pada saat timernya nyala ini, lalu ini diselect ke manual, lalu ini di-on-kan juga pakai manual, ini bisa saja hidup bersamaan. Jadi ini hidup, ini juga hidup, karena ini di-set di manual. Tapi kalau misalnya ini yang lagi timernya lagi menunjukkan ini yang on, lalu di sini diselect ke auto, maka dia akan hidup juga, sama aja. Kalau diselect ke manual, sama juga. Kalau misalnya ini tetap pada posisi auto, lalu yang berfungsi sekarang adalah blower ini, lalu ini diset ke manual, maka ini tetap mati, ini yang hidup, tapi dari jalur manual, bukan dari jalur auto. Ini prinsip elektrikalnya saja ini, tapi gambarnya tidak terlalu rumit karena hanya garis-garis, hanya memikirkan bagaimana dia, karena ini apa ya, wiring diagram rangkaian kontrol aja kalau yang ini nih. Ini rangkaian kontrol untuk mengontrol blower ini. Jadi untuk mengontrol aja ini. Bukan untuk apa namanya ya. Bukan jaringan yang kayak di rumah-rumah itu. Bukan jaringan itu, tapi ini jaringan kontrol. Jadi kita gambar ini, itu hanya untuk mengontrol blower ini dan blower ini. Dia hidup bergantian, di set di sini. Jadi ini rangkaian dalam panel ya. Jadi kalau kita lihat mana panelnya, oh tak ada panelnya. Gambar panelnya ini. Nah kira-kira gini gambar panelnya. Nah, ini dia selektornya ini. Selektor 1 2. Ini ada lighting. Input output lamp. Nah inilah. Ini selektor 0. Mungkin di sini auto atau manual, di sini auto, terserah. Yang jelas ini 0 mati, di sini manual, atau di sini auto, atau sebaliknya, di sini auto, di sini manual. Kalau di sini auto berarti sini manual, atau kalau di sini manual, di sini auto. Selektor baru push button NONC, push button NONC, off lamp, operation lamp, sama ya. Off lamp, operation lamp itu yang ini, yang mana tadi? Nah ini operation lamp yang warna hijau, yang ini off lamp. Operation sama kalau dia di panel utamanya ini. Nah, kalau dia hidup berarti di sini hidup. Ini operation lamp. Ini hanya untuk memastikan sumber arusnya itu ada yang ini. Tapi kalau ini apakah dia beroperasi apa tidak dilihat dari sini. Nah, kalau ini hidup lalu di indikator di bawahnya ini. Nah, kalau mesin yang hidup ini yang nyala. Kalau mesinnya ini mati ini yang nyala. Kalau ini mati otomatis ini hidup. Kalau dia diset di auto, di selektornya auto. Kalau diselect di manual, ini manual, maka dia hidup, bisa dua-dua hidup. Kalau di sini auto, lalu ini ditekan, ini tekan, ini juga ditekan, maka hidup dua-dua. Tapi kalau di auto, satu aja ditekan atau dimatikan satu aja yang hidup. Pada saat dia auto bisa dihidupkan bersamaan, tapi pada saat dia manual, bisa dihidupkan kedua-dua blower. Tapi pada saat dia auto itu cuma satu yang bisa hidup. Tak bisa hidup dua-dua karena diatur oleh timer gantian hidup. Oke, saya pikir itu menyangkut rangkaian di dalam panel, rangkaian kontrol panel untuk menghidupkan blower. Ini ada banyak ini. Di sini ada centrifugal pump di mana tergantung pada level switch.
Tapi ini gambar-gambar electrical. Ini pada prinsipnya sederhana saja gambarnya, ini nggak rumit karena cuma garis-garis, kotak-kotak. Yang penting makna elektrikalnya itu kita paham. Karena kalau makna elektrikalnya kita tidak paham, ya gimana mau buat jaringan seperti ini, apa rangkaian seperti ini. Kalau kita nggak, ini prinsipnya kita nggak tahu nih. Ya. Kontaktornya yang mana satu nih? Nah, ini apa sih ini? Kalau ini kita nggak paham ya bagaimana kita mau membuat sebuah gambar yang bisa dimengerti. Ya. Namun ada memang beberapa kasus ada kawan-kawan elektrikal itu sangat mahir di lapangan. Tapi kalau ketika disuruh visualkan seperti ini kebingungan dia. Ini yang mana satu? Tapi kalau di lapangan tahu dia, oh ini maksudnya ini. Ya, ada banyak kasus seperti itu. Kalau dia disodorkan gambar seperti ini, agak kebingungan dia bacanya. Ini gimana? Atau misalnya dia sudah jadi di lapangan, lalu dicoba dibuatkan jalur kabelnya atau diagramnya, wiring diagramnya seperti apa? Itu kebingungan. Ini kemana-mana karena memang ada seperti itu kasusnya. Nah, untuk menghindari itu maka memang kita perlu memahami secara jelas masing-masing unit ini seperti ini gambar-gambar ini, apalagi yang seperti ini. Nah ini, nih ELCB. Ini biasanya unitnya itu sudah ada diagram seperti ini di belakang di setiap masing-masing unit. Nah, MCB. Oke. Ini disederhanakan. Ini kalau cuma menggunakan satu lampu. Kalau masing-masing menggunakan lampu, nah begini. Kalau dia tidak pakai lampu, ambil dari mana dia? Nah ini benar dia. Sepanjang ini di-select sama-sama di auto, ini di auto dan ini di auto, maka ini akan bergantian hidup. Kalau ini hidup, ini mati. Karena diputus di sini. Otomatis ini mati, ini hidup, dan ini mati. Jadi kalau ini yang hidup berarti ini mati, ini hidup, ini mati. Nah, waktu pindah ke sini, ini hidup, ini mati. Ini hidup, ini mati, ini yang hidup. Ini mati juga. Ini mati, ini hidup. Ini hidup, ini mati. Ya, kebalikannya. Ini benar. Oke, sampai di situ aja. Nanti kalau menyangkut gambar ini tidak rumit gambarnya, hanya garis-garis, hanya makna elektrikalnya yang harus kita paham. Itu saja. Sampai jumpa dan jangan lupa subscribe. Bye-bye.